أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh resuli tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, perhatian terhadap pondok pesantren Al Zaitun sudah memasuki babak baru. Dalam hal ini sorotan dari pemerintah sudah mulai terlihat serius sepertinya. Hal ini terbukti bahwasannya pada beberapa hari yang lalu sudah ada dialog yang khusus di salah satu televisi swasta yang membicarakan tentang keberadaan pondok pesantren Al Zaitun. Dan sudah mulai akan ada tindak lanjut berikutnya. Dalam hal ini mungkin dari pihak baik MUI maupun Kementerian Agama akan mencoba menelusuri ulang dan meninjau ulang kembali, mengkaji kembali tentang keberadaan Al Zaitun ini yang cukup meresahkan, yang cukup menghebohkan dan viral. Hal itu viral di tengah-tengah masyarakat, berkaitan banyak hal, dari ajarannya yang mengandung kesesatan, dan di sana juga adanya kelompok-kelompok tanda kutip radikalisme dan terorisme yang sudah dipupuk sedemikian rupa di masa yang cukup lama, cukup jauh ke belakang, dan mulai terungkap dan mulai terkuak kembali. Sampai di situ ternyata banyaknya tokoh-tokoh politik, ya, tokoh-tokoh politik yang berkecimpung di sana, yang memberikan perlindungan, membackup tentang keberadaan Al Zaitun itu sendiri. Pada kesempatan kali ini, saudara, saya akan mencoba mengajak kita semua untuk coba bersama-sama memperhatikan, mendengarkan dari pertemuan yang dialog yang terjadi di stasiun televisi swasta tersebut, yang menghadirkan beberapa narasumber. Nah, salah satu sumber yang menjadi pembicara di saat itu adalah seseorang yang pernah menjadi pengurus bahkan pentolan dari NII, di mana yang kita ketahui NII itu sendiri adalah salah satu organisasi terlarang yang sempat bersemayam di dalam pondok pesantren Al Zaitun, di mana pondok pesantren Al Zaitun itu menjadi markas sekaligus sebagai gerakan bawah tanah, ya, dari kelompok tersebut atau NII ini. Dan sekali lagi kelompok ini menjadi kelompok terlarang. Berikut kita akan mendengarkan satu pernyataan yang cukup luar biasa begitu ya, dari Zen Setiawan, ya, Ken Setiawan, yang menjadi narasumber dan berbicara banyak tentang seperti apa itu Al Zaitun di masa lalu. Dan begitu sangat luar biasa penjelasan Ken Setiawan ini. Dan menurut saya secara pribadi, saya harap saudara semua juga sepakat dengan apa yang saya maksud. Memang ini perlu adanya kajian ulang, ya, dan jika perlu memang harus ada pembersihan terhadap pondok pesantren Al Zaitun tersebut. Berikut saudara kita saksikan penjelasan dari Ken Setiawan. Anda kembali di Dua Sisi, pemirsa. Saya akan langsung berbincang dengan Mas Ken Setiawan. Ken Setiawan ini adalah mantan korwil pondok pesantren Al Zaitun, ya. Mas Ken? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ken, bisa diceritakan Mas Ken kalau boleh saya bilang, saya tangkap ini dari penjelasan hasil penelitian MUI, ya, sesesat apa sebenarnya di Al Zaitun ini. Tapi sebelumnya kami juga disclaimer terlebih dahulu ingin menginformasikan bahwa kita sudah mengirimkan surat undangan untuk pihak pondok pesantren Al Zaitun, tapi masih belum respon hingga saat ini, ya. Oke Mas Ken, sebagai mantan orang yang pernah berada di dalam pondok pesantren itu, seperti apa yang Anda nilai, wah ini ajarannya sesat, wah ini tidak benar, ini tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang benar? Baik, sebelum kita bahas Al Zaitun, kita bicara
di sana ada namanya tadi gerakan teritorial, gerakan fungsional. Orang selama ini kan hanya melihat secara fungsional yang memang dalam doktrin NI dijadikan sebuah kedok supaya orang nggak curiga bahwa ini adalah sebuah lembaga pendidikan. Nah, untuk masuk ke sana memang ada prosedur yang sangat ketat ya, tidak semua orang bebas. Adapun ketika masuk ke dalam, biasanya ada aturan-aturan khusus, nggak boleh bawa kamera dan pasti akan diikuti kemana saja. Ada spot-spot tertentu yang tidak boleh didokumentasikan oleh masyarakat umum yang hadir ke sana. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang Al Zaitunnya kita hampir putus asa ya, karena ya sejak kami keluar, termasuk penelitian MUI dan Kemenak sudah ada penelitian dulu kok. Hasilnya juga hampir sama dengan MUI, cuman ya masalahnya mungkin karena dianggap dulu ini produk politik, jadi mungkin tidak dipublish sehingga ya kami lebih fokus kepada penanganan korban yang tadi disampaikan Pak Yai Khalil juga bicara tentang NI-nya, karena di Al Zaitun dan NI satu paket sebenarnya. Ini dianggap produk politik, itu bagaimana Anda bisa berkesimpulan ini bahwa dianggap sebagai produk politik, Mas Ken? Dalam dunia politik, siapa yang punya masa besar pasti akan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Dan di Al Zaitun sudah terbukti dulu penggelembungan suara sampai 24.000 tahun 2004. Mas Ken, seberapa besar ini pengikutnya di Al Zaitun ini? Kalau di Al Zaitun dulu kurang lebih ada hanya 11.000 ya yang sudah nyoblos ya. Tapi ada penggelembungan suara. Jadi ada dari luar itu sekitar Al Zaitun bisa nyoblos sana menggunakan formulir C5 kok kalau nggak salah pada saat itu. Jadi terjadi penggelembungan suara. Tapi kalau anggota secara umum di Indonesia, bahkan target mereka Nusantara itu dulu ketika saya keluar kurang lebih 250.000 jamaah dan terdata ada KTP-nya mereka. Jadi mereka sudah punya struktur negara dari RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden. Di dalam lingkungan pondok pesantren itu? Bukan. Kalau NI-nya di luar, namanya gerakan teritorial. Jadi ini satu paket tadi sebenarnya hasil penelitian MUI, NI dan Al Zaitun satu paket tapi seolah-olah dipisah berbeda. Jadi supaya orang juga tidak curiga bahwa ini mau pesantren kurikulumnya pakai Kemenak, nggak ada yang salah. Nah, tapi hasil penelitian yang menggunakan pola intelijen ini banyak fakta-fakta yang dari MUI sendiri sudah mendapatkan hasil temuannya, hubungannya bahwa Presiden NI ya pimpinan Panji Gumilang. Itu sudah jelas dalam penelitian MUI. Makanya kami melihatnya ini sudah berlarut-larut. Makanya kami sebenarnya pesimis kalau persoalan Al Zaitun, karena menurut saya Al Zaitun itu terlalu sakti. Ada karena produk politik, ada tokoh-tokoh besar di belakangnya, sehingga siapa, mungkin dari Kemenak. Ini serius loh ini. Kalau Anda bilang ada tokoh-tokoh besar di belakangnya, Anda kenal dengan tokoh-tokoh besar ini dan Anda tahu dia tokoh-tokoh ini pernah terlibat langsung di sana, begitu? Mohon maaf, itu pas saya keluar seluruh pejabat negeri ada sampai Z itu datang ke Al Zaitun semua. Tahun berapa? Ya, sampai Z. Mas Ken, tahun berapa Anda di sana dan sampai tahun berapa? 2002-2003 saya keluar. Dan dulu ya tuh tadi mungkin kita nggak tahu ya, pejabat itu tidak memahami apa sebenarnya Al Zaitun, mungkin hanya melihat pesantren besar 1.200 hektar, mereka datang melihat ini aset umat Islam, mereka nyumbang atau mereka bagian di dalamnya, kita juga nggak tahu karena memang kami hanya pasukan ya, pasukan perang yang kita melihat fenomena. Dan dalam doktrin kami, itu seluruh pejabat sudah dibayat NI semuanya, sudah disumpah, sebentar lagi negara kita mau digulung, diganti dengan negara Islam. Bahkan ketika saya keluar, itu kan presiden di Indonesia kan Bu Megawati, datang ke Al Zaitun, itu doktrinnya Ratu Balkis, datang ke Kerajaan Sulaiman, Al Zaitun seperti Kerajaan Sulaiman, Mega nanti Bu Megawati menyerahkan tahtanya kepada Panji Gumilang. Nah itu doktrin kepada kami dulu, dan itu masuk. Bagaimana Anda bisa menerima doktrin itu? Ini kan nggak masuk akal begitu ya. Bagaimana brainwash itu terjadi di dalam pondok pesantren Al Zaitun? Ya semuanya kan menggunakan dalil-dalil agama, menggunakan ayat-ayat kitab suci. Awalnya nggak masuk akal memang, tapi ketika semuanya menggunakan konsep dialog, bahasa kita dulu namanya dangdutan atau istilahnya pengkondisian. Misalnya saya gambarkan begini, dalam perekrutan NI itu satu korban 5 perekrut. Jadi korbannya misalnya laki-laki yang rekrut 5 perempuan cantik yang hobinya sama, hobinya fotografi, kita siapkan perekrut yang 5 perempuan hobi fotografi. Dan dialognya awalnya menggunakan pengkondisian tadi dengan hobinya korban, kesukaan korban. Saya gambarkan pengkondisinya begini, ada satu orang menjual kucing Anggora, ketemu dengan 5 orang yang pengen beli, nggak punya dana.
Disetting bahwa ini adalah anjing. Orang pertama bertanya yang mau beli, wih anjingnya bagus ya. Yang punya kucing Anggora menjawab, ini bukan anjing, tapi kucing Anggora. Nah, orang kedua bertanya, berapa harganya? Orang ketiga, keempat, kelima mengatakan bahwa ini adalah anjing. Akhirnya yang punya kucing ragu, jangan-jangan ini anjing, karena semua mengatakan bahwa ini adalah anjing. Padahal faktanya di kucing. Nah ini faktanya ngeri. Hoax yang diulang terus-menerus akan tersugesti menjadi sebuah kebenaran. Nah di sana menggunakan seperti itu. Apalagi tadi doktrin tentang konsep masalah sholat lebih mudah. Sholat itu bukan dilarang, tapi belum diwajibkan karena menganggap negara Republik Indonesia itu masih Mekah. Hukumnya jahiliyah, Pancasila, Tauhid. Jadi sebelum negara Islam menang atas Republik Indonesia, itu belum diwajibkan sholat yang 5 waktu. Jadi tidak ada yang sholat 5 waktu, Mas Ken, tidak ada yang sholat 5 waktu dalam pesantren itu? Sholat itu boleh-boleh saja, terutama kalau ada tamu, supaya orang nggak curiga. Tapi dalam doktrinnya sholat belum diwajibkan, karena Indonesia masih fase Mekah atau fase masa jahiliyah, jadi belum tegak hukum Islam. Satu lagi, tadi hasil penelitian MUI menyebutkan ini konsep zakatnya memaksa begitu ya. Sepanjang pengalaman Anda di sana bisa menggambarkan nggak seperti apa pemaksaan pengumpulan dana mungkin atau zakat di sana? Ya, zakat itu kalau di NII itu ayatnya sodako, ambillah sodako. Jadi ya ada target 9 pos keuangan yang harus dipenuhi. Makanya banyak anggota baru, ya biasanya kan ada namanya proses pengakuan dosa, ada pembersihan dosa. Jadi ketika masih baru, misalnya usianya berapa? 20 tahun. Untuk nyuci baju, untuk nyuci badan, itu perlu odol, sampo, dan sabun. Republik Indonesia kotor, selama 2 tahun kamu harus cuci. Nominalnya harus lebih besar dari harga odol, sampo, dan sabun. Ada yang 10 juta, 50 juta, bahkan ada seorang mahasiswa yang nipu orang tuanya. Ini untuk berinfak membersihkan diri, nipu 300 juta, padahal ini adalah skenario. Jadi dibilang ke orang tuanya bahwa dia mecahin alat-alat laboratorium kampus, temannya telepon, ngaku sebagai dosen telepon, mengatakan ke orang tuanya bahwa anaknya mecahin alat laboratorium kampus nilainya 300 juta. Orang tuanya percaya karena anaknya ngaku, temannya ngaku, bapak dari kampus dosen juga ngaku, akhirnya orang tua jual aset senilai 300 juta, datang ke kampus, ini di kampus UGM di Yogyakarta. Itu apakah betul Pak dosen, anak saya mecahin alat tersebut? Ini sudah saya siapkan gantinya. Jawaban Pak dosen mengatakan membuat ibunya hampir pingsan karena menurut Pak dosen anaknya sudah drop out masuk ke kelompok NI Al Zaitun dan anaknya sekarang menjadi DPO di kampus karena merekrut kawan-kawannya. Oke.